Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa syakiran lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina azimina qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Yasin Habibillah Taha Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, di sore yang penuh barokah ini kita kerauhan seorang tokoh karismatik dari Pondok Pesantren Darussalam Brebes, salah seorang abna min abnai Abuya Al-Maliki. Beliau adalah salah seorang santri kesayangan Abuya. Assalamualaikum Sayyidi. Waalaikumsalam. Bersama kita Sayyidi Syekh Saleh bin Ali bin Muhammad bin Ali Basalamah. Kita akan beristifadah kepada beliau tentang mahabbatul ilm. Imam Syafi'i pernah menyampaikan suatu maqalah, man la yuhib al-ilm fala khaira fihi. Barang siapa orang tidak mencintai ilmu, maka tidak ada kebaikan baginya. Oleh karena itu, kamu kalau mau bersuhbahlah dengan orang yang mempunyai keterkaitan dengan ilmu. Nah, pada saat ini kita akan mengaji kepada Syekh Saleh bin Muhammad bin Ali Basalamah tentang tips kaifiyah mencintai ilmu dan cara mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Tafadhol ya Sayyidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Di hadapan akhina fillah Asy-Syaikh Kiai Haji Jais Badri Masduki, alhamdulillah Allah mentakdirkan sore hari ini Al-Fakir bisa ziarah kepada beliau, dan ini ziarah Al-Fakir kepada beliau di samping memang sudah akrab dengan beliau di pertemuan-pertemuan ilmiah dan pertemuan At-Tijaniyah. Tadi kita bernostalgia kira-kira 40 tahun yang lalu, sebelum ayahanda beliau almarhum al-maghfurlah Syekhuna Kiai Haji Badri Masduki berkecimpung di Thariqah At-Tijaniyah, itu Al-Fakir sudah berziarah kepada beliau, bersilaturahmi kepada beliau. Dan sampai hari ini sudah lebih dari 40 tahun masih teringat apa yang pesan-pesan yang disampaikan beliau, yaitu untuk semangat terus mencari ilmu. Dan alhamdulillah kita mencari ilmu di beberapa ulama di Indonesia, dan alhamdulillah karena dulu jadi Syekh Ali bin Ahmad Basalamah pernah mengambil sanad keilmuan dan sanad Thariqah At-Tijaniyah kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Maka ketika saya selesai aliyah di Pasuruan sini, jadi Syekh Ali murosalah dengan Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, minta supaya saya sebagai cucunya bisa melanjutkan belajar di Mekah Al-Mukarramah di bawah asuhan beliau. Subhanallah. Setelah Al-Fakir sampai di sana, di Mekah Al-Mukarramah, kemudian Al-Fakir belajar, yang lama-lama kemudian Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menghendaki Al-Fakir khidmah kepada beliau. Jadi sering duduk di kamarnya beliau.
subhanallah, satu saat beliau memberikan satu lembaran kepada Al-Fakir. Ternyata lembaran itu tulisannya Syekh Ali bin Ahmad Basalamah untuk Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimallahu rahmatal abror. Subhanallah, nyambung. Jadi kalau jadi pernah dapat sanad dari Sayyid Alawi, kemudian Al-Fakir nyambung belajar dengan putranya beliau yaitu Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimallahu rahmatal abror. Kemudian juga ini nyambung hari ini. Dulu saya pernah dinasehati oleh ayah beliau, hari ini bisa silaturahmi ke beliau di daerah situ Bondo ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini satu nostalgia yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadikan kita semuanya tambah cinta kepada ilmu. Coba bayangkan, kita ini dikumpulkan bukan karena apa-apa. Tidak ada kaitannya bisnis, tidak mengelola perusahaan, tapi kaitannya apa? Ilmu. Kaitannya ilmu. Alhamdulillah, kaitannya ilmu. Juga ketika kita belajar di Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimallahu rahmatal abror, beliau selalu bicara tentang fadilah ilmu dan bicara tentang orang itu harus mencari ilmu. Saya teringat, saya pernah membaca salah satu tafsir bahwa memang Allah kan nurunkan kitab banyak. Di antaranya ya 4 yang harus kita ketahui. Tapi ternyata Al-Quran ini kitab yang Allah banyak bicara tentang ilmu dalam Al-Quran. Sampai salah seorang pakar tafsir pernah mengatakan Allah bicara tentang ilmu dalam Al-Quran dengan berbagai wazannya ya. Itu katanya sampai 114 kali. Allah bicara tentang ilmu dalam Al-Quran sampai 114 kali. Kalau kita lihat jumlah surat di dalam Al-Quran kan 114 surat. Seakan-akan setiap Quran itu ada nilai-nilai ilmu. Itu yang luar biasa. Kemudian apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW luar biasa lagi. Banyak bicara ilmu. Ya, sampai beliau Rasulullah SAW kepengin umatnya semuanya masuk surga. Kepengin umatnya semuanya masuk surga. Iya. Beliau sampai dalam kalau tidak salah riwayat Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa ya hadis masyhur ini, hadis yang sudah masyhur ya, bahwa orang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuju majelis taklim, majelis ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Iya, menuju surga. Saya pernah menyampaikan seperti ini di salah satu majelis. Kemudian ada yang ngomong, berarti jalan menuju surga itu harusnya dengan ilmu ya? Iya betul. Orang itu tanya lagi, apa ada jalan lain selain ilmu menuju surga? Subhanallah. Saya kayak diilhami mengatakan tidak ada. Satu-satunya jalan menuju surga adalah dengan ilmu. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan di dalam hadis lain yang masyhur juga, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman surga mampir. Para sahabat bertanya, ada riwayat majelis ilmu, ada riwayat majelis zikir. Iya. Saya ma'utilul kalam, tidak akan bicara panjang, tapi ini apa ya namanya? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beliau alhamdulillah satu perguruan, banyak mengambil ilmu dari guru mulia kita Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimallahu rahmatal abror. Saya selalu ingat bahwa orang itu akan selamat dunia akhirat apabila cinta ilmu. Orang bahagia dunia akhirat apabila cinta ilmu. Dan cinta ahli ilmu. Cinta orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini maksudnya yang punya ilmu, yang membawa kita mendekatkan diri kepada Allah,
membawa kita untuk lebih cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, membawa kita untuk supaya kita semangat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian saya membaca di Al-Jami'us Shaghir, juga di Mukhtarul Ahadits, itu sebetulnya, dan senang saya menyampaikan kepada umat supaya umat ini selamat. Rasulullah kan paling cinta sama umat. Katanya kalau ada umatnya cinta kepada sesama umat akan dicintai oleh Rasulullah. Kalau kita pengen dicintai oleh Rasulullah, Rasulullah itu paling cinta sama umat. Kalau kita cinta kepada sesama umat Nabi Muhammad, kita dicintai oleh Rasulullah. Di antara cintanya kita kepada umat, mengajak supaya umat Islam ini rajin mencari ilmu. Sebabnya Rasulullah pernah mengancam, asyadun nasi hasrotan yaumal qiyamah. Asyadun nasi hasrotan yaumal qiyamah. Ada, kalau ngomong kiamat kan ngeri ya. Ngomong kiamat ngeri. Ini ada orang paling ngeri di hari kiamat. Siapa itu ya Rasulullah? Sampai saya dari senangnya hadis ini sampai apal. Man amkanahu tolabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Orang yang punya kesempatan untuk mencari ilmu ketika hidup di alam dunia, tapi tidak mau mencari ilmu. Allah. Ini orang yang paling sengsara di hari yang sengsara, hari kiamat. Mafhum mukhalafahnya berarti kalau orang cinta ilmu, senang ilmu, ya, dan senang orang-orang yang punya ilmu, berarti hari kiamat insya Allah tidak akan kepanasan, akan sejuk. Amin. Yang terakhir. Ini perlu dihimbau untuk umat Islam zaman sekarang. Kalau ngomong fadilah ilmu, tidak cukup waktunya. 1 hari 1 malam terus tidak cukup waktunya. Tapi ini yang sering disampaikan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kalau kita ini mencari ilmu, terutama zaman sekarang ini loh. Zaman sekarang orang kadang-kadang andalannya Google, ya, YouTube. Ini Rasulullah ngomong ilmu kan banyak. Terus menghimbau umatnya mencari ilmu. Alhamdulillah kita sama-sama bertorikoh. Torikoh Tijaniyah adalah torikoh ilmiah. Tapi Rasulullah menghimbau, hati-hati dalam mencari ilmu. Jangan sembarangan. Falyandur min aina akhadta. Iya, kalau kita mencari ilmu harus mengenal dulu. Kita mau ngambil ilmu itu dari siapa? Hati-hati, jangan sembarangan. Sebab kalau kita ngaji pada sembarangan, orang yang kita ambil ilmunya tidak benar. Kita akan menjadi orang yang tidak benar. Ini himbauan Rasulullah yang memang harus disampaikan pada saat-saat sekarang. Supaya orang jangan, banyak teman-teman kita, ya, saudara-saudara kita, keluarga kita yang sekarang berpisah. Kenapa? Karena salah mengambil ilmu dari orang yang tidak seakidah kita dengan sejalan dengan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat, mudah-mudahan manfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan silaturahmi kita ini silaturahmi yang diridhoi oleh Allah. Silaturahmi kita ini silaturahmi yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan silaturahmi kita ini silaturahmi yang sesuai dengan janji Nabi kita Muhammad SAW, yaitu orang yang rajin bersilaturahmi akan dipanjangkan umurnya oleh Allah, sehat walafiat, dan di hidupnya diberi barokah dan manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.